Okay, welcome back to my YouTube podcast. I'm Sabina Raisa. I'm a financial content creator. I'm a PhD student dan saat ini dipercayakan menjadi Head of Online Trading di PT Ciptadana Sekuritas Asia. Saat ini kita ketahui juga kita akan memasuki kuartal terakhir di tahun 2022, which is kuartal 4, yang tentunya juga beberapa perusahaan juga sangat-sangat dinantikan untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Dan salah satunya kita ketahui juga untuk saat ini yang nanti akan ngobrol bareng bersama saya, ini juga adalah perusahaan yang akan listing dan akan dikawal oleh beberapa perusahaan sekuritas yang tentunya salah satunya best underwriter di tahun 2022 yakni Ciptadana KI dan juga CIMB beserta CLSA Sekuritas. Dan di samping saya sudah hadir sosok yang sangat spesial dari PT Jaya Medica Industri atau kita kenal dengan ticker OMED. Nah, selamat datang Pak Louis Hartanto. Ya, terima kasih Bu Sabrina untuk sudah mengundang saya ke sini untuk memberikan mungkin arahan dan introduction mengenai Jaya Mas Medica Industri. Oke, nah kalau untuk Pak Louis Hartanto nih Pak, mungkin sebelum kita bahas terkait dengan perusahaan dan juga terkait dengan company performance dan lain sebagainya, pengen tahu juga nih mungkin teman-teman kira-kira background dari Pak Louis Hartanto nih gimana Pak? Apakah di bidang kesehatan atau seperti apa? Jadi saya sendiri tidak dari bidang kesehatan, saya undergraduate di Entrepreneurship Finance pada tahun 2013 dari Babson College di Boston. Dan saya mulai join di perusahaan ini pada tahun 2015. Oke, nah kalau misalnya dari saya baca Pak, dari prospektusnya ini kan banyak beberapa nama yang sepertinya nih dari hubungannya ini family Pak. Boleh diceritain nggak Pak, kira-kira gimana tuh Pak hubungannya? Iya Bu, jadi foundernya adalah Dr. Yakobus Jimmy Hartanto atau yang sekarang menjadi komisaris perusahaan. Dan tentunya ada Bu Syana Sutanto, adalah ibu saya sendiri. Dan ada Bapak Leonard Hartanto yang menjadi direktur adalah kakak kandung saya. Selain itu juga ada Bu Herlin adalah direktur utama dan dia sudah bergabung dengan perusahaan lebih dari 20 tahun. Oke, jadi Bu Herlin salah satunya profesional ya Pak yang bekerja di PT Jaya Mas Medica Industri. Ya Bu, kita family business tapi kita juga didukung oleh profesional-profesional. Oke, nah mungkin kita mau langsung bahas nih Pak, kalau terkait dengan didirikannya PT Jaya Mas Medica Industri, boleh diceritain juga nggak Pak? Kira-kira sebenarnya apa sih yang dilihat dari sektor healthcare ini Pak? Apakah memang menjadi salah satu sektor yang sangat menarik di Indonesia atau seperti apa Pak? Jadi foundernya adalah papa saya atau Dr. Jimmy, beliau adalah seorang dokter lulusan Universitas Udayana dan sebenarnya perusahaan ini didirikan karena pengalaman beliau. Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi waktu itu beliau lulus kuliah menjadi seorang dokter dan pernah bekerja di puskesmas di Jember. Jember adalah sebuah kota di Jawa Timur dan waktu beliau bekerja di puskesmas ada kejadian yang sangat menjadi memori bagi beliau, yaitu pada saat itu dia diberikan 2 alat suntik atau syringe dan dari 2 alat suntik ini dipakai untuk menyuntik sekitar 20 pasien Bu ya. Jadi kan itu sangat bahaya dan sangat tidak higienis. Akhirnya dari pengalaman itu beliau bertekad untuk suatu hari akan mendirikan Jaya Mas Medica untuk mendirikan pabrik alat kesehatan dan akhirnya pada tahun 2000 beliau mendirikan PT Jaya Mas Medica Industri. Oke, nah kalau misalnya dari kita lihat Pak secara keseluruhan industri healthcare di Indonesia sendiri Pak, kalau dari Pak Louis pandangannya seperti apa sih Pak? Industri healthcare sendiri sangat menarik Bu ya, karena terutama di Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, kita ini sangat masih jauh. Bisa dilihat dari bed per kapita itu yang dimaksud adalah jumlah bed pasien dibandingkan populasi yang ada. Selain itu juga dari government budget itu juga masih rendah dibandingkan negara tetangga. Selain itu industri healthcare sendiri ini akan growth masih akan potensial growth-nya didorong oleh kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan juga akan berdirinya rumah sakit baru Bu ya. Jadi tiap tahun itu kalau nggak salah ada sekitar 3% CAGR untuk pertumbuhan rumah sakit di Indonesia sendiri.
Oke, nah kalau untuk terkait dengan pertumbuhan rumah sakit sendiri Pak, kita lihat selama ini kan pandemi yang sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu kan banyak orang yang enggan untuk datang ke rumah sakit ya Pak. Tapi belakangan ini secara tren muncul bahwa kesadaran justru kita ke rumah sakit udah nggak jadi hal yang khawatir ya Pak ya. Iya Bu, kalau kita lihat di lapangannya tentunya kita melihat kalau jumlah pasien sudah meningkat jauh dibandingkan tahun 2020 dan jika dibandingkan dengan pre-COVID level atau tahun 2019 itu sekarang sudah mencapai 80%-nya Bu. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa masyarakat sudah tidak takut untuk kembali ke rumah sakit dan juga kita ini dilihat dari rawat jalan yang naik, jumlah operasi yang naik dan juga ramainya rumah sakit pada tahun ini. Oke, kalau kita lihat berita juga Pak, ada artikel membahas ya Pak terkait dengan adanya KEK kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan nih Pak yang baru saya juga ada di Sanur Bali gitu Pak. Itu bisa dianggap jadi opportunity juga ya Pak? Benar Bu, tentunya kita bisa melihat pemerintah sangat memprioritaskan atau sangat fokus pada industri healthcare Bu ya. Kalau saya lihat sih salah satu tujuan pemerintah mendirikan KEK ini supaya masyarakat ini lebih percaya kepada healthcare di Indonesia, jadi tidak perlu ke luar negeri untuk mungkin berobat Bu ya. Dari sini kita bisa lihat opportunity untuk bidang alat kesehatan seperti kami ini, di mana kita bisa melihat ini sebagai sebuah opportunity akan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk healthcare di Indonesia dan juga selain KEK di Bali, saya ada baca beberapa waktu yang lalu artikel mengenai di mana Provinsi Banten juga mulai mempromosikan medical tourism Bu ya. Jadi kita lihat dari dua artikel ini aja kalau industri healthcare sangat menjanjikan di Indonesia dan pemerintah juga lebih fokus untuk ingin meningkatkan medical tourism di Indonesia ini Bu. Tentunya ini menjadi sebuah opportunity buat perusahaan distribution, perusahaan manufacture, perusahaan healthcare lokal di Indonesia. Oke, jadi ibaratnya buat teman-teman yang biasanya masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk pergi ke luar negeri, ini mungkin salah satu langkah yang government lakukan untuk tetap percaya lah ya Pak ya, untuk tetap berobat ya di Indonesia sendiri ya Pak ya. Benar Bu. Oke, nah terkait Pak dengan kalau kita bicara lagi secara general, downside risk yang mungkin terjadi Pak untuk bisnis dari healthcare ini seperti apa Pak? Karena pandemi kita lihat juga trennya kan mengalami penurunan yang which is good juga gitu buat kita seluruh masyarakat Indonesia. Tapi secara bisnis seperti apa Pak? Kalau secara bisnis kami lihat di downside risk-nya yang untuk COVID ini sendiri adalah harga penjualan yang turun Bu ya. Kalau dari sisi bisnis kan itu biasanya menjadi pertanyaan Bu ya. Tapi ini kita bisa lihat contohnya misalnya harga masker pada saat pandemi yang mungkin semua masyarakat tahu sangat mahal dan sekarang harga masker itu sudah kembali ke pre-COVID level. Tapi kalau dari sisi perusahaan kami sendiri kami tidak khawatir Bu karena memang kami sudah menjual barang-barang seperti masker atau sarung tangan, surgical gown itu jauh sebelum COVID Bu, mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Dan juga kalau kita lihat justru karena COVID ini mungkin misalnya tahun depan penggunaan masker sudah sangat berkurang, tapi tentunya yang di sisi profesional, di sisi rumah sakit, di sisi klinik itu kita lihat sekarang perawat yang dulu misalnya tidak perlu pakai masker sekarang tentunya akan selalu pakai masker dan juga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tentunya juga akan selalu pakai masker Bu ya. Jadi untuk downside-nya sendiri sih kami masih sangat optimis Bu ya. Selain itu perusahaan kami punya 3.200 SKU dan memang kami menjual banyak produk yang tidak terrelasi dengan COVID itu sendiri Bu. Kita juga punya strategi lain untuk menjual untuk meningkatkan penjualan produk-produk yang non-COVID related. Oke, jadi ibaratnya bisa dikatakan walaupun karena kita juga berharap Pak pandemi ini juga tidak selalu terjadi dalam arti akan berakhir, tentunya bisnis dari healthcare khususnya dari OneMed ini bisa tetap sustain ya Pak ya, walaupun COVID akan berlalu ya Pak? Iya Bu, bisa dilihat misalnya pada tahun 2020 penjualan meningkat dan juga pada tahun 2021 top line-nya juga meningkat. Jadi bisa dilihat di mana company kita growing meskipun pada tahun 2021 itu COVID sudah tidak separah 2020. Selain itu untuk pada tahun 2022 ini year to date volume penjualan juga meningkat. Jadi dari sini kita bisa melihat
bahwa bahwa penjualan alat kesehatan ini meningkat dikarenakan dua hal yang tadi saya sebutkan, kesadaran masyarakat lebih banyak mengenai healthcare dan juga peningkatan jumlah pasien di rumah sakit dan juga klinik. Oke, dan tentunya juga meski harga average selling price-nya mengalami penurunan, volume tetap bertumbuh ya Pak ya? Iya, volume meningkat sekitar 35%, Bu. Oke, nah terkait dengan produksi ataupun dari OneMed sendiri Pak, gimana sih Pak orientasi dari sisi sales penjualan ini? Apakah yang sudah diproduksi ini akan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau ada tujuan untuk ekspor ke negara tertentu gitu Pak? Jadi penjualan kami sekarang hampir seluruhnya untuk dalam negeri karena memang dari kapasitas sendiri kami belum mencukupi Bu ya. Jadi masih banyak backlog order dan juga untuk ekspor kami ada penjualan ke ekspor tapi sangat non signifikan. Tapi tentunya in the future kita juga akan terus explore opportunity kalau di mana kita bisa ekspor, tentunya kita akan mengekspor produk kami. Oke, nah kalau misalnya terkait dengan revenue Pak, tadi Pak Louis juga sampaikan bahwa volume tetap bertumbuh. Kira-kira untuk 3 ataupun 5 tahun ke depan Pak, ada nggak sih strategi khusus supaya bisa tetap menangkap dari sisi segmen marketnya ini kira-kira gimana Pak? Atau mungkin ada segmen market yang belum terjamah atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau di perusahaan kami ini kita memiliki 3 strategi utama. Yang pertama tentunya kita harus retain customer, Bu. Yang kedua, acquiring new customer. Dan ketiga, increasing product mix. Jadi kita tetap harus develop produk baru untuk bisa meningkatkan penjualan kami. Sedangkan kita masih melihat opportunity di mana banyak dari 6 kategori customer kami yang kita jelaskan di prospektus, di mana yang satu adalah government hospital, yang kedua adalah private hospital, yang ketiga government related entities, terus ada private clinic, lab, dan toko-toko, dan juga distributor. Kita melihat masih sangat besar opportunity di government, government hospital, private hospital, dan juga klinik-klinik Bu ya. Karena itu itu masih menjadi PR kami dan itu bakal menjadi katalis growth kami untuk kedepannya. Oke, nah terkait dengan retain customer Pak, berarti untuk repeat order dan lain sebagainya itu biasa ibaratnya udah jadi biasa dilakukan ya Pak, dalam arti untuk acquisition untuk new customer ini porsinya lebih besar yang sudah biasa repeat order ya Pak? Iya, jika dilihat pada tahun lalu kita sudah bisa cover sekitar 60% rumah sakit di Indonesia Bu ya. Tapi kan berarti di sana masih ada gap untuk rumah sakit yang belum kita cover, itu untuk new customer. Sedangkan untuk retaining customer tentunya kita punya very good relationship with a lot of our customers, especially yang big groups Bu, mungkin misalnya Mitra Keluarga, Siloam, Hermina gitu Bu. Dan kita juga gimana kita bisa retain, tentunya kita harus menjaga service kami Bu, supaya kita bisa mendistribusikan kami dengan waktu yang sudah ditentukan, dan juga kita OneMed selalu provide harga yang lebih murah dari kompetitor, tapi tentunya harga murah ini tetap dengan kualitas yang terbaik Bu ya, karena ini perusahaan healthcare, medical devices, nggak bisa tetap quality number one, nggak bisa kita relakan quality hanya untuk mendapatkan harga murah. Selain itu, hal terburuk yang bisa terjadi kalau kita jual ke rumah sakit itu adalah produk kosong Bu. Tentunya. Gimana tuh Pak produk kosong? Ya, tentunya rumah sakit nggak bisa sampai produk kosong Bu ya. Jadi kita banyak kontrak sama rumah sakit, kita jaga buffer stock, jangan sampai produk yang kami jual ke rumah sakit ini terjadi kekosongan. Jadi selalu standby dari sisi stoknya gitu ya Pak? Ya, itu salah satu komitmen yang kita berikan kepada customer-customer kami. Oke, nah kalau misalnya bicara terkait dengan penggunaan dana IPO Pak, nah kira-kira sebenarnya sepenuhnya ini akan digunakan untuk apa aja sih Pak? Kalau dilihat di prospektus, 72,19% akan digunakan di level Jaya Mas Medica Industri atau level pabrik, di mana untuk di pabrik sendiri sekarang kita sudah punya 2 pabrik, satu yang di Krian dan kedua yang di Mojo Agung. Dan untuk dana IPO kita akan gunakan untuk ekspansi pabrik Bu ya. Kita udah mempunyai land bank yang kita sudah acquire, ada di Mojo Agung, di existing di sebelah pabrik kedua itu ada sekitar 5 hektar kita akan ekspansi, dan juga kita sudah acquire land di KITB, kawasan industri terpadu Batang, di sana sekitar 4 hektar.
Jadi nanti dana IPO ini akan kita pakai fully untuk capex, bukan untuk land bank. Kita akan menaikkan kapasitas produksi kami, Bu, dan juga kita akan memproduksi produk-produk baru yang kita belum pernah produksi. Sedangkan dana yang sekitar 20% untuk di level IHSG itu adalah perusahaan distribusi kami, Bu. Jadi untuk di sana kita akan membangun logistik center baru di Jakarta area untuk mengcover wilayah Jabodetabek dan untuk mengcover Indonesia Barat. Kenapa kita perlu logistik center ini? Karena untuk sekarang kapasitas warehouse kami dan kapasitas logistik kami yang di Jabodetabek dan Indonesia Barat ini kurang besar, Bu, ya. Kurang besar. Ya, jadi untuk bisa maintain growth, untuk bisa sustain growth kami, salah satunya adalah di daerah ini. Oke. Nah, kalau bicara terkait dengan IHSG, Pak, ini IHSG sendiri ini berarti anak usaha dari PT JMS Medica ya, Pak? Iya, Bu. Jadi IHSG sendiri adalah di bawah PT JMI. Nah, mungkin takutnya jadi ini juga, Pak, blur karena IHSG ini indeks harga saham gabungan. Kalau IHSG ini singkatannya apa, Pak, kalau boleh tahu? Singkatannya adalah inti sumber hasil sempurna global. Waktu kita membuat PT ini memang kita mikirnya disamain ke IHSG gitu biar siapa tahu cuan kayak IHSG gitu, Bu, ya. Jadi lebih familiar ya, Pak, ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Pak untuk produk dari Omed sendiri, Pak, produk apa sih yang demand-nya paling tinggi, Pak? Kalau dari produk kami yang nomor satu adalah syringe atau suntikan, itu number one produk kami, dan mereknya pakai merek OneMed. Jadi kalau misalnya di dunia healthcare semua tahu, Bu, ya, suntik OneMed ini. Kalau menurut kami sih, kalau bicara quantity di syringe ini kita number one, Bu. Oke. Nah, terkait dengan kontribusi terhadap revenue, Pak, apakah jarum suntik ini memang jadi porsinya ini paling besar, Pak, dibandingkan dengan produk-produk lainnya? Iya, jadi kalau kontribusi dari revenue, jarum suntik ini porsinya paling besar di total revenue kami. Dan jarum suntik sendiri ini masuk ke kategori di perusahaan kami medical devices and disposables. Itu adalah kalau di bahasa Indonya kita sebutnya BMHP, barang medis habis pakai, ya. Jadi barang yang sekali pakai sudah saya dibuang langsung. Jadi kalau di whole kategori besar ini sendiri itu kontribusinya sekitar 65% total revenue kami, Bu. Okay. Memang kita bread and butter-nya ada di BMHP ini. Dan kita juga akan tetap fokus utama kami untuk di growth 5 tahun ke depan ini, katalisnya tetap dan yang kontribusi terbanyak tetap akan ada di kategori ini, Bu. Oke. Nah, kalau terkait dengan penggunaan dana IPO yang memang tujuannya untuk meningkatkan capacity dari produksi, apa ya? Kira-kira kapan sih, Pak, akan ke-reflect ke laporan keuangannya sendiri, Pak, nanti? Perkiraan. Jadi kita mentargetkan pada akhir tahun ini untuk yang Mojo Agung 2 sudah bisa beberapa operasional untuk beberapa mesinnya, dan itu beberapa akan ke reflect di tahun depan. Jadi tahun depan kita target untuk bisa 35% top line revenue growth, sedangkan untuk 5 tahun ke depan kita targetkan bisa compound annual growth rate untuk di angka 20%. Dengan angka-angka ini tentunya kita mentargetkan company kita bisa double size-nya pada at least 3,5 tahun, Bu, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, Pak, kalau kondisi dari laporan keuangan yang ada di prospektus, Pak, dari per 1 Januari sampai 31 Mei 2022, penjualan ini sedikit mengalami penurunan, Pak. Kira-kira apakah sepenuhnya dampak dari situasi COVID yang melandai atau mungkin ada? Jadi yang paling pertama adalah penurunannya average selling price yang tadi saya jelaskan, dan tentunya di industri kami ini kita ada seasonality, di mana untuk semester 1 itu biasa akan berkontribusi sekitar 45% dari total revenue kami, dan semester 2 akan contribute around 55% of our total revenue. Dan juga kenapa bisa gitu, biasa di semester 2 ini government procurement meningkat, Bu, kalau di industri kesehatan. Dan juga penjualan alat-alat yang kita sebutnya elektromedis seperti pasien monitor, syringe pump, infuse pump itu akan terjual banyak di semester 2, Bu. Dengan begitu value top line growth kami
akan lebih besar di semester 2 ini. Meskipun kalau dilihat sampai tadi yang Ibu Sabrina jelaskan ada penurunan, tapi kita sangat optimis karena kalau dilihat dari volume growth-nya Bu itu naik sekitar 35% Bu. Jadi kalau kita manajemen lihat kita berhasil menerapkan strategi untuk meningkatkan volume penjualan. Dan ini yang akan men-sustain growth kami ke depannya Bu. Oke, meski ASP-nya turun tapi volume tentunya masih terus bertumbuh seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kalau misalnya kita bicara lagi Pak terkait dengan challenge Pak dalam menjalankan bisnis OneMed ini, kira-kira challenge terbesar tuh seperti apa sih Pak? Yang pertama Bu, tentunya menjual alat kesehatan ini tidak seperti komoditi Bu ya, misalnya susu gitu, tinggal ganti merek, kira-kira mirip lah gitu Bu ya. Kalau di alat kesehatan ini Bu, misalnya mau jual spad gitu atau syringe, itu meskipun harganya lebih murah, rumah sakit atau klinik tidak akan semena-mena ganti. Mereka pasti akan ngecek kualitasnya dulu, dan tentunya ngecek kualitas ini nggak bisa tinggal dilihat terus kayak oke Pak sama gitu. Mereka biasa tetap akan perlu melakukan demo, trial, dan juga perlu kuesioner dari user adalah perawat-perawat yang memakai alatnya itu sendiri, dan juga setelah itu semua oke, biasa masih akan ada nego harga lagi Bu. Jadi meskipun semuanya sama tapi harganya lebih mahal atau sama, ngapain rumah sakit ganti kan Bu, kayak udah biasa pakai yang lama udah oke. Jadi memang perlu proses yang panjang untuk bisa menjual sebuah barang ke rumah sakit Bu. Jadi itu salah satu challenge-nya. Dan tentunya kalau di OneMed sendiri kita sangat bangga di mana kita bisa mendistribusikan produk kami dari Sabang sampai Merauke. Dulu memang kita ada perlu waktu Bu, tapi kita mempunyai 29 cabang including sales office, dan juga kita memiliki partner-partner yang membantu kami untuk bisa mendistribusikan produk kami ke seluruh Indonesia. Oke, nah bicara terkait dengan hal tersebut Pak, secara strategi sendiri Pak, untuk OMED sendiri secara tadi kan Pak Louis sampaikan bahwa untuk beli barang-barang alat kesehatan ini ibaratnya kalau sudah kenal mungkin akan sulit, berarti ini bisa dianggap jadi opportunity juga Pak, dalam arti ketika OneMed sudah masuk ke semua rumah sakit, kompetitor mungkin belum tentu bisa masuk lagi, betul nggak sih Pak? Iya, benar Bu. Jadi itu makanya yang tadi saya sebutkan, retain customer sangat penting, dan yang paling dipentingkan oleh customer kalau memang mereka udah biasa pakai barang kita adalah tentunya harga Bu. Kalau meskipun sering dipakai tapi ada kompetitor yang menawarkan harga lebih murah, pasti akan rumah sakit informasikan ke kami Bu ya. Jadi kita tentunya harga tetap tidak boleh kalah dari kompetitor. Kualitas tetap harus dijaga, dan tentunya produk jangan sampai kosong Bu, karena akan mengganggu operasional rumah sakit. Ini yang paling penting untuk bisa retain customer. Oke, itu hal yang sangat penting ya Pak ya, untuk tetap menjaga retain customer. Secara inovasi ataupun improvement Pak, karena sekarang semua serba digital, apakah ada inovasi yang mungkin diimplementasikan juga nih di OneMed Pak? Jadi kalau saya mungkin jelaskan dua. Yang pertama dari manufacturing side, kita akan melakukan more automation. Jadi kita akan melakukan otomisasi untuk manufacturing. Jadi mesin-mesin kedepannya yang kita beli akan lebih otomatis daripada yang sebelumnya Bu. Dengan begitu production capacity-nya akan meningkat. Yang kedua di sisi distribusi, kita juga sudah implementasi warehouse management system untuk di gudang induk, tapi di gudang-gudang lain kita belum implementasikan. Jadi ke depannya kita juga akan berencana mengimplementasikan ini di cabang-cabang kami. Selain itu kita juga internal sedang berdiskusi mengenai business automation. Ini juga kita harapkan di tahun depan di perusahaan kami sudah ada software untuk business automation itu sendiri. Oke, jadi semuanya akan di automation, baik itu manufacturing, warehouse, dan lain sebagainya Pak. Begitupun cabang-cabang gitu ya Pak. Yeah. Oke, nah kira-kira Pak, kita lihat dengan kondisi sekarang juga tadi sempat di-mention ada masker ya Pak ya dalam sisi penjualan. Sekarang kondisinya ketika pandemi ini akan berakhir juga Pak, untuk cara tetap memaintain penjualan masker ini gimana tuh Pak? Ya, jadi untuk masker sendiri kita udah jual jauh sebelum pandemi, mungkin sekitar 10 tahun lalu. Tentunya yang mungkin saya cerita sedikit, yang kita juga heran sampai year to date hari ini
volume penjualan masker tuh masih meningkat Bu dibandingkan tahun lalu. Tapi tentunya nanti kalau memang orang tidak pakai masker akan terjadi sedikit penurunan Bu ya. Tapi dengan customer base kami yang memang di healthcare sangat kuat, di dinas kesehatan sangat kuat, itu kami sudah biasa menjual masker ini ke professional facility. Jadi dan tentunya di sisi profesional sendiri sangat meningkat Bu, karena misalnya dulu hanya perawat yang pakai, tapi sekarang semua jajaran staf rumah sakit harus pakai masker, dan juga pasien-pasien untuk datang ke rumah sakit juga akan pakai masker. Selain itu saya yakin di masyarakat umum juga, di consumer pasti akan ada orang-orang yang tetap akan pakai masker karena sudah terbiasa dengan lifestyle itu. Oke, jadi ibaratnya pakai masker ini untuk di tenaga medis kesehatan ini udah jadi lifestyle ya Pak ya, bukan karena pandemi aja udah terjadi dan sekarang berakhir. Oke, mungkin sudah banyak Pak yang dibahas, sangat lumayan detail sekali, baik itu dari secara strategi bisnis, company performance, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari sisi closing statement Pak, apa nih mungkin bisa disampaikan dari Pak Louis Hartanto? Jadi OneMed ini adalah merek lokal dari Indonesia. Kita produksi sendiri di pabrik Jaya Mas yang ada di Krian dan Mojo Agung. Jadi OneMed ini untuk kita dan produksi kita sendiri, dan mari kita masyarakat Indonesia tuh bersama-sama memiliki OMED ini. Dan saya ingin menambahkan, untuk kedepannya jangan khawatir, meskipun COVID sudah melandai, kita memiliki strategi-strategi manajemen dan perusahaan untuk meningkatkan sales penjualan dan terutamanya volume penjualan. Bisa dilihat pada 2 tahun terakhir, meskipun COVID sudah tahun ini COVID menurun, tapi volume penjualan sudah meningkat 35%. Jadi yuk kita sama-sama mengikuti IPO OneMed ini dan sukses bersama OneMed dan sehat bersama OneMed. Oke, thank you so much Pak Louis untuk pemaparannya sangat-sangat luar biasa karena memberikan banyak insight-insight tentunya bagi investor dan juga trader untuk bisa berinvestasi dalam jangka waktu mid to long term, khususnya untuk saham OneMed ini sendiri. Dan terima kasih juga untuk kehadirannya dari Pak Louis. Semoga tentunya ini akan terus bermanfaat juga, dan sampai ketemu juga di YouTube selanjutnya tentunya bersama company yang tentunya menarik untuk kita bahas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.